Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan. Di sini faktor tersebut bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun lingkungan sosial. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri karena dalam pemenuhan kebutuhan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kita lanjut, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari interaksi lingkungan dengan kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan dengan tujuan untuk meningkatkan faktor lingkungan yang menguntungkan dan mengendalikan faktor yang merugikan. Kita lanjut. Kesehatan lingkungan sekitar. Di sini lingkungan sangat luas, cukupnya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Menurut kebutuhan lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan hidup biotiks dan lingkungan tak hidup abiotiks. Yang kedua adalah lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Dan yang ketiga adalah lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, lingkungan biosfer dan lingkungan psikososial. Di sini lingkungan sangat luas untuk dalam mencakup lingkungan-lingkungan di sekitarnya, baik itu yang di sekitarnya ataupun di dekatnya. Lanjut, slide yang keempat, konsep manajemen ekosistem mengelola keseluruhan lanskap daerah, aliran sungai, dan wilayah lain dalam batasan atau skala ekologis, memperhatikan kebutuhan manusia, meningkatkan pembangunan yang berwawasan, memelihara diversitas biologis, memperberdayakan kelembagaan yang telah ada, menginteraksikan ilmu dengan manajemen, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga keputusan kolektif dapat diambil dengan baik dan manajemen dapat diadaptasikan terhadap hasil penelitian, eksperimentasi, dan pemantauan. Di sini konsep manajemen ekosistem itu untuk mengelola dalam keseluruhan lanskap, baik di daerah masing-masing ataupun di daerahnya sendiri. Kita lanjut. Tujuan pengelolaan ekosistem. Yang pertama adalah memelihara populasi institu di dalam area yang terlindungi. Terdapat semua representasi ekosistem dengan variasi alamiahnya. Yang kedua, melindungi semua siklus nutrien, hidrologi, dan sukses alami. Yang ketiga, mengelolanya dalam waktu yang cukup lama agar dapat mendukung evolusi potensial dan spesies dan ekosistem yang ada. Dan yang keempat, memberi akomodasi pada manusia untuk penggunaan latihan dalam kendala yang ada. Di sini tujuan pengelolaan ekosistem untuk memelihara suatu populasi yang di dalamnya ada area yang terlindungi, baik secara variasi alamiah ataupun representasi ekosistem. Kita lanjut, kesehatan lingkungan sosial. Di sini lingkungan sekitar atau yang kita sebut sebagai sosiosfer adalah lingkungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antara manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang generasi ke generasi berikutnya. Di sini kesehatan lingkungan sosial itu
tidak hanya generasi sekarang yang mendapatkannya, tetapi generasi-generasi berikutnya, supaya lingkungan yang ada di sekitaran kita ataupun yang ada di dekat kita itu lingkungan yang tercipta sebagai interaksi yang baik antara manusia dan masyarakat lainnya. Kita lanjut, slide yang ketujuh. Lingkungan sosial erat kaitannya dengan perilaku manusia pada umumnya. Proses yang terjadi pada perubahan perilaku disebabkan oleh kesadaran akan kebutuhan terhadap kesehatan yang stimulasi sehingga timbul dorongan untuk mengubah perilakunya. Di sini lingkungan sosial itu tidak hanya mengubah pola ataupun cara berpikir kita, tetapi membentuk stimulus kita sehingga mendorong untuk kita mengubah suatu perilaku yang kita punya gitu. Kita lanjut. Ilmu kesehatan lingkungan didukung oleh di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ekologi, kedua ekosistem, ketiga pencernaan lingkungan, yang keempat AMDAL, dan yang terakhir adalah yang kelima dasar-dasar pengelolaan lingkungan. Di sini kesehatan mencakup semua segi kehidupan, baik dengan jangkauan yang sangat luas ataupun sangat cepat. Nah, kita lanjut. Status kesehatan di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama angka kesakitan, di mana angka kesakitan berupa penyakit. Yang kedua ratio penyakit di masyarakat. 3 promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang terakhir adalah yang keempat bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Ini adalah salah satu contoh dari status kesehatan. Kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kesehatan. Di sini terbagi juga menjadi 3 ya. Yang pertama faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat berperan penting dalam kemajuan kesehatan kita, baik itu dalam bentuk bermasyarakat ataupun berindividu. Yang kedua kimia, yang ketiga biologi ataupun sosial budaya yang bersifat dinamis dan kompleks. Kondisi fisiologis manusia, masyarakat, penyakit. Di sini kondisi fisiologis masyarakat itu atau manusia sangat harus efektif dalam beberapa faktor lingkungan. Kita lanjut slide ke-11, ekspansi ulah manusia, ketimpangan ekologis dan ketimpangan alam, pencemaran lingkungan, gangguan fisiologis dan psikologis pada masyarakat. Di sini pencernaan pada suatu lingkungan yang memiliki gangguan terdapat dalam fisiologis dan psikologis pada suatu masyarakat. Kita lanjut slide ke-12. Keadaan sakit. Sakit merupakan akibat dari kesalahan adaptasi lingkungan, maladaptation, dan reaksi antara manusia dan sumber-sumber penyakit lainnya. Sakit berarti suatu keadaan yang memperlihatkan adanya keluhan atau gejala sakit secara subjektif dan objektif, sehingga penderita butuh pengobatan untuk menjadi sehat kembali. Di sini yang dapat saya ambil itu kita wajib untuk menjaga kesehatan kita, baik itu secara individu ataupun secara lingkungan, karena kalau kita sudah terkena penyakit, kita sudah dalam fase pengobatan ya. Kita lanjut. Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit, natural history of diseases, terbagi menjadi 4. Yang pertama tingkat kepekaan, stage of susceptibility. Kedua tingkat sebelum sakit, stage of symptomatic disease. Ketiga tingkat sakit secara klinik, stage of clinic disease. 4 tingkat kecacatan, stage of disability. Kita lanjut. Lingkungan hidup. Di sini batasan lingkungan hidup menurut UDRI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Maka yang disebut
lingkungan hidup adalah di sini dapat kita lihat adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di sini kita dapat belajar tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Maka misalnya kita bermasyarakat, hidup di masyarakat, kita juga harus berbondong-bondong untuk menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari penyakit ataupun virus-virus lainnya. Ini slide ke-15, kita lanjut. Slide ke-16. Di sini menurut pendapat G. Melvin Horvey 1980, pengertian lingkungan berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang dipunyainya. Di sini menurut ahli cuaca dan iklim, lingkungan berarti atmosfer, sedangkan menurut ahli teknologi lingkungan maka lingkungan berarti atmosfer dengan ruangnya ya. Ahli ekologi berpendapat bahwa lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan tumbuhan. Di sini berbagai macam ahli menentukan tentang atmosfer ya, ataupun pendapat-pendapat lainnya. Ya, di sini kita lanjut macam lingkungan hidup. Di sini menurut V. Gunarwan Soeratmo 1988 adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama komponen fisik dan kimia. Yang kedua adalah komponen hubungan ekologi. Yang ketiga adalah komponen sosial. Dan yang keempat adalah komponen biologis. Kita lanjut hubungan sakit atau sehat dan lingkungan hidup. Di sini model ekologi models hubungan faktor yang mencakup sektor lingkungan yang terdiri dari fisik, biologi, dan sosial, selalu berhubungan dengan sektor hoax dan agen. Di sini saya dapat mengetahui tentang hubungan sakit dan sehat, di mana berkembang baik dengan lingkungan kita. Maka dari itu kita wajib untuk untuk menjaga ya dan menstabilkan sektor lingkungan baik secara fisik ataupun biologis. Ya, kita lanjut. Faktor hoax. Di sini faktor intrinsik yang dipengaruhi sifat genetik manusia. Meningkatnya faktor determinan genetik berhubungan dengan meningkatnya atau menurunnya kepekaan terhadap penyakit. Ya. Hal ini berhubungan dengan kepribadian manusia, agresivitas, ambisius, aktif, dan dikejar waktu cenderung. Fisik faktor terkena serangan jantung koroner. Ya, di sini tentang bagaimana sih caranya faktor hoax itu, yaitu berbagai macam yang kita pelajari terhadap penyakit, berbagai macam penyakit, bagaimana cara menyembuhkan penyakit, dan bagaimana cara hidup sehat yang baik, ataupun dalam artiannya hidup bersih. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai faktor ekstrinsik yang terdiri dari lingkungan fisik, kimia, biologi, dan sosial. Yang kedua, pendekatan lain adalah model roda. 3. Pendekatan segitiga empideologi. 4. Kedua, model di atas menyebutkan bahwa lingkungan fisik, biologis, dan sosial dapat menyebabkan penyakit. Sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil dari PowerPoint yang sudah saya buat kali ini, yaitu bagaimana cara kita hidup bersih dan sehat agar kita atau diri kita terhindar dari berbagai macam penyakit, dan bagaimana cara berkembang biak dengan manusia lainnya, di mana tidak hanya kita membutuhkan diri kita sendiri, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Yang orang lainnya itu seperti apa? Seperti tetangga kita ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita atau yang tinggal di sekitaran kita. Dan bagaimana sih caranya kita menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu memakan buah, selalu hidup bersih, yaitu membersihkan lingkungan,
bekerja sama, tidak melakukan secara individu ya, tetapi melakukan secara berkelompok ataupun secara bermasyarakat. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil di sini juga, saya dapat belajar tentang bagaimana faktor-faktor genetik ya, yang dalam artiannya kita dapat berkembang biak dengan seseorang, bermasyarakat, bertetangga ataupun berkelompok. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat tentang materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.